kabarnya sih adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita nih. Ayo kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mempersatukan kami kembali Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
lagi memuji Engkau, lebih lagi sorak-sorai demi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Yesus pokok. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami sudah selesai memuji menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh terus melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pastinya kita semua dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, kembali lagi bersama kita, Kak Joy dan Kak Christian. udah lama nih kita nggak muncul di depan Betul kamera nih. banget Kak Joy. Adik-adik kangen gak sih sama kita? Pasti kangen kan? Pasti kangen banget Pasti dong. kangen banget nih. Nah, makanya kita hari ini muncul spesial depan layar buat adik-adik nih untuk menyampaikan apa, Kak? Firman Tuhan. Nah, kira-kira firman Tuhan hari ini apa ya? Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini diberi judul Tanah Liat di Tangan Tukang Periuk, yang diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Ingat ya adik-adik, Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Sebentar, Kak. Tukang periuk. Apa itu, Kak? Nah adik-adik, kalau kalian kaji bingung ya? Bingung. Adik-adik juga kalau mau tahu jawabannya, makanya dengerin firman Tuhannya sampai habis biar kita semua mengerti. Jadi adik-adik yang udah kepo, yang udah bingung nih, tukang periuk apa sih? Yuk kita simak sama-sama firman Tuhan. Let's go. Nah adik-adik, pada zaman dulu ada seorang nabi yang namanya Nabi Yeremia. Nah waktu itu adik-adik, Tuhan sedang berbicara kepada Nabi Yeremia. Kira-kira Kak Joy tahu nggak apa yang Tuhan omongin nih ke Nabi Yeremia? Gak tahu tuh, Kak. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan bilang ke Nabi Yeremia, Yeremia, pergilah ke rumah seorang tukang periuk.
Dan di sana nanti Tuhan akan berbicara lagi sama Nabi Yeremia adik-adik. Bentar nih Kak. Apa Tukang tuh, Kak periuk Joy? itu sebenarnya apa sih Kak? Aku masih Oke, nggak paham dari gini tadi. gini ya Kak Oke, Joy, oke. adik-adik. Tukang periuk itu adalah seorang yang suka membuat benda-benda dari tanah liat. Oh, Mungkin itu. kalau Kak Joy tahu, kayak seperti kendi, Oh, teko yang buat teh teko, mochi ya? betul, cangkir. Oke, bener-bener tahu itu Kak Nah, Christian. itu yang membuatnya namanya tukang periuk. Oh, sampai Gitu. sini tahu ya adik-adik ya? Wah, pasti adik-adik juga pernah lihat nih, tapi nggak tahu namanya mungkin. Betul, Kak Christian. Joy. Nah, adik-adik, lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk itu. Ketika ia sampai di rumah tukang periuk, dia melihat tukang periuk itu sedang membuat sesuatu dari tanah liat adik-adik. Jadi dia sedang membentuk-bentuk gitu adik-adik. Keren banget pokoknya. Keren banget ya Kak Joy ya. Betul. Nah adik-adik, ada satu hal yang kita semua harus tahu juga nih Kak Joy. Apa tuh Kak Christian? Nah, waktu tukang periuk membuat benda dari tanah liat itu dan tiba-tiba benda itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengambil lagi benda itu, diperbaiki, atau dia membuat sesuatu yang lain yang menurut dia baik dan bagus Kak Joy. Oh, jadi dia membentuk dan memperbaiki lagi Kak Betul Christian. Kak Joy, walaupun udah rusak, tapi tukang periuk itu memperbaiki lagi, bahkan dia bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi Kak Joy. Wah, yang lebih berguna ya nanti Betul jadinya, banget, ya, Kak Joy. Keren banget adik-adik. Kemudian adik-adik, Tuhan berfirman lagi kepada Yeremia. Tuhan ngomong lagi nih. Bunyinya apa Kak Christian? Tahu? Aduh, nggak? apa tuh Kak? Tuhan ngomong gini ke Yeremia. Yeremia, masa sih aku nggak boleh bentuk bangsa Israel seperti tukang periuk itu membentuk tanah liat yang dibentuk, diproses supaya menjadi lebih baik lagi. Masa iya sih aku nggak boleh? Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi lebih baik lagi adik-adik. Betul banget adik-adik. Nah, seperti tadi tanah liat di tangan tukang periuk, tanah liat itu harus diproses. Dia harus diteken-teken Kak Diteken-teken Joy. ya, dibentuk-bentuk Dia ya, Kak? dibentuk-bentuk, bahkan sampai nanti akhirnya dia harus dibakar. Supaya akhirnya jadi benda yang berguna dan bisa dipakai Kak Joy. Betul adik-adik, tanah liat kan lembek tuh. Nah, jadi harus melewati proses pembakaran dulu adik-adik yang sangat panas tuh, supaya dia kuat dan bisa dipakai dan berguna adik-adik. Wah, prosesnya panjang ya Kak Betul Christian, banget ya? Kak Joy. Demikian pula adik-adik, sama halnya seperti hati kita. Siap gak sih hati kita dibentuk? Taruh hati kita, hidup kita ke tangan Tuhan, supaya Tuhan bentuk hidup kita menjadi lebih baik lagi adik-adik. Tapi pertanyaannya Kak Christian, Apa tuh Kak Joy? kita mau nggak dibentuk nih? Mau dong ya. Adik-adik mau nggak di rumah? Mau dong. Kurang kencang mau nggak? Mau Kak Joy. Nah, tapi masalahnya Kak Christian, Apa tuh? dibentuk itu nggak enak adik-adik. Karena kayak tanah liat tadi, untuk menjadi sebuah benda yang berguna, dia harus dibakar dulu, Harus diteken-teken. Wah, adik-adik siap melewati proses-prosesnya ya, yang sangat susah. Tapi itu nanti akan membuahkan hasil yang sangat baik adik-adik. Adik-adik nanti bisa menjadi prajurit Tuhan Yesus yang gagah perkasa adik-adik, yang taat akan firman Tuhan. Betul banget Kak Joy. Nah adik-adik, jadi pesan dari firman Tuhan kali ini, kita harus membuka hati kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, supaya kita dibentuk ya Kak Joy ya. Betul. Supaya kita diproses, supaya kita dipakai Tuhan luar biasa, jadi anak-anak Tuhan yang berdampak adik-adik. Betul adik-adik. Jadi kita harus mau diproses agar kita nanti bisa berdampak. Betul. Betul Kak Christian? Betul. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita tutup tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman yang telah kami dengar Tuhan, agar kami dapat senantiasa melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau dapat menaruh firman itu dalam hati kami Tuhan Yesus, agar kami mau Tuhan untuk menaruh hidup kami Tuhan, untuk menaruh hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau dibentuk Tuhan, agar kami menjadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi.